Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Para Madinah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan pangan lokal dari hasil perikanan di Kabupaten Sumeneb. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Muntau Surur dan ditemani oleh Yunda Datin mengenai bagaimana terkait dengan pemanfaatan pangan lokal di Kabupaten Sumeneb ini. Nah, kira-kira ini Yon terkait dengan pemanfaatan pangan lokal. Kita kan perlu tahu nih seperti apa sih pemanfaatan pangan lokal yang itu dari berbagai aspek. Seperti apa kiranya dari pemanfaatan pangan lokal ini yang kita ketahui lah mengenai hal tersebut, gitu. Jadi untuk pemanfaatan lokal ini kan sebenarnya menginovasikan kembali hasil dari pertanian ataupun hasil dari perikanan masyarakat itu sendiri kan. Iya. Kalau dari yang kita bahas kali ini itu dari segi pertanian atau dari segi perikanannya? Yang dari kita bahas adalah mengenai perikanannya, karena memang dari segi pertanian kebanyakan masyarakat itu sudah bisa menginovasikan. Nah, tapi di lain sisi juga dari perikanan itu sendiri itu banyak yang memang tidak diketahui oleh masyarakat. Bahkan mungkin kemungkinan ya meskipun itu di ininya ini sudah menjadi hal yang lumrah kita ketahui. Nah, di perikanan ini terkadang masyarakat yang notabene lingkupnya Sumeneb itu kemungkinan ada kemungkinan yang memang tidak tahu cara pengolahannya atau pemanfaatannya, sehingga dari ini kita lebih mengacu pada aspek perikanannya gitu. Oke. Nah, kalau dari segi perikanan itu kan banyak ya. Ada dari rumput laut, dari mangrove, dan juga hasil dari perikanan nelayan itu sendiri. Jadi kalau dari rumput laut itu sendiri sebenarnya kan kadang dari masyarakat itu hanya menjual itu rumput laut itu sendiri, tidak dimanfaatkan kembali. Sebenarnya itu bisa kita manfaatkan itu. Dan juga mangrove itu sendiri, di mana mangrove kan cuma sebagai penghambat masyarakat untuk tidak banjir, terkenanya musibah gitu kan biasanya. Apalagi di Sumeneb kan kepulauan itu banyak. Iya banget sampai ada sekitar 48 ya, ada 48 lah pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni itu 78, sehingga total 126. Oke, bicara tadi ya mengenai rumput laut, emang nanti bentuk pengolahannya itu kayak gimana sih? Karena memang kan banyak tuh masyarakat kepulauan ya umumnya ya, yang kayak ras ataupun tangin maupun sapukan itu kayak gitu, kayak tidak tahu bagaimana tata cara pengolahannya. Itu gimana kiranya tata pengolahan daripada rumput laut itu? Kalau rumput laut itu sendiri kan biasanya kalau dikeringkan itu kan warna putih ya. Iya. Nah, itu sebenarnya kita bisa buat jadi tepung. Buat jadi tepung rumput laut. Nanti dari tepung rumput laut itu kita juga bisa bisa dibuat kue, pencampuran dari kuenya sebagai pengganti tepung terigu. Soalnya kan dalam rumput laut itu mengandung keragenan. Pengistilahan dari ilmu teknologi hasil pertanian begitu ya? Enggak, emang kandungan dari rumput laut itu sendiri itu mengandung keragenan atau pengental. Yang itu nanti kepada keragenan itu kayak sifatnya itu mengembang apa ya? Kayak sudah lebih kepada apa sih manfaatnya gitu kepada rumput laut ini? Mengental kan? Keragenan itu bisa mengentalkan. Nah, cara tadi di persoalan itu kan mengenai mangrove. Saya menarik mengenai mangrove ini karena memang dari kebanyakan kepulauan mangrove ini sebagian hanya untuk pemanfaatan ya terjadinya abrasi. Ya itu saja, tidak ada bentuk hal-hal lain yang memang itu perlu kita manfaatkan.
kadang kebanyakan ada ya yang ini di kepulauan itu sebagian ada yang digunakan untuk bahan bangunan, dijadikan untuk anak, itu saja. Tapi apakah ada hal lain Yun, yang perlu kita manfaatkan untuk hal ini yang memang itu berpotensi untuk nilai jual ataupun sumber pendapatan dari masyarakat, yang itu nanti masyarakat juga tahu begitu mengenai hal ini, sehingga oh ternyata ini yang mau dimanfaatkan gitu loh, sehingga saya perlu lakuin ini gitu sebagai pemanfaatannya. Sebenarnya apa kira-kira gitu? Kalau dari mangrove ya, kalau mangrove itu sendiri sebenarnya kan kita banyak spesiesnya, macamnya itu banyak. Salah satunya itu ada rhizopora yang bisa kita manfaatkan. Dimana spesies ini kita bisa manfaatkan sebagai kopi, dimana mayoritas kaum lelaki itu kan menyukai Kopi, iya. Terus dan juga dimana kopi ini, kopi yang terbuat dari mangrove ini memiliki perbedaan dari kopi biasa. Kopi biasa, ya. Dimana kopi mangrove ini memiliki tidak mengandung kafein. Tidak mengandung kafein. Sedangkan kopi biasa ini mengandung kafein. Oh iya. Itu perbedaan dari kopi mangrove dengan kopi biasa. Sehingga baiknya dari ini nanti apa ya? Sehingga itu menjadi nilai tawar daripada bentuk kopi mangrove itu sendiri. Karena memang kadang kebanyakan masyarakat ya itu dominan yang mau instan lah, yang kayak mau yang kalau bicara mangrove mungkin ada bentuk pengolahannya ya, mungkin ya kayak gitu kan. Tapi kan bicara yang langsung kopi biasa tuh yang kemasan saset itu kan langsung instan, tinggal langsung air mendidih wes selesai. Tapi untuk bagaimana itu kan kita perlu tahu bahwa ada manfaat-manfaatnya. Kiranya semacam apa itu ya? Sebenarnya ya kalau dari proses pengolahannya itu tidak jauh dari pengolahan kopi itu sendiri. Iya. Di mana pengolahan dari kopi mangrove ini ada yang pertama itu ada sortasi. Meskipun kalau kita mau buat kopi itu ada sortasi, di mana pemisahan antara kopi yang bagus atau bahan pangan yang sudah busuk dan yang masih bagus. Setelah adanya sortasi baru ada pencucian. Biar bersih, gak kotor gitu. Nah, setelah adanya pencucian itu baru kita iris. Habis penirisan itu ada penjemuran pada sinar matahari. Setelah terjadinya penjemuran kan kering ya, nanti itu dilanjutkan dengan penyangrai. Seperti kopi disangrai kan. Setelah disangrai itu digiling. Kalau kopi itu kan ditumbuk. Kalau kopi itu ditumbuk. Ya sama juga kalau mangrove ya dihaluskan, bisa pakai blender gitu. Ya jadi sudah kopi, jadi produk. Tinggal pengemasan lah ya. Cuma bisa langsung dikonsumsi sebenarnya. Bisa langsung dikonsumsi. Iya. Tapi sesuai selera, bisa ditambahkan gula, bisa ditambahkan juga. Oh berarti nanti tergantung bagaimana masyarakat ini mau sesuai dengan keinginannya ya. Tapi bicara ini yang tadi bicara terkait dengan pengembangan apa sih yang kedua itu bicara terkait dengan pengolahannya itu tadi, cara pengolahannya kayak gimana sih tadi? Itu ada berapa metode tadi? Ada berapa tahapan? Iya, tahapan-tahapannya untuk ininya. Ada 6 tahapan. Ada sortasi, pemisahan antara mangrove yang masih bagus yang bisa diolah sama mangrove yang sudah busuk. Iya. Nanti setelah dipiring, dicuci atau pembersihan. Itu pencuciannya itu berapa hari ya? Karena tadi kan ini ya. Di mana? Biasanya berapa hari itu untuk pencuciannya? Nggak harus berapa hari sebenarnya. Kalau sekiranya dicuci ya, sekiranya itu sudah bersih, ya sudah, itu langsung diiris, lalu dijemur. Jadi itu teman-teman mengenai jenis-jenis mangrove. Yang salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah
jenis rhizopora. Nah, dari hal ini kita perlu yang namanya juga sesuatu yang itu memang nanti sebagai bahan edukasi, karena memang bicara dengan ini nanti kita kan ya tahu. Nah, mungkin nanti dari Yunda Datin kiranya gimana sih cara untuk mengedukasi, karena emang sekali Pak di masyarakat itu banyak yang tidak termanfaatkan secara betul mengenai mangrove ini, buah mangrove ini sebagai yang kayak tadi dijadikan kopi, padahal manfaatnya kepada tubuh itu banyak sekali. Ya, macam itu. Kiranya gimana itu untuk bagaimana masyarakat itu bisa tahu bahwa ini ada nilai jualnya dan juga bermanfaat. Sebenarnya ya kalau kebanyakan ya kalau masyarakat itu tidak akan melakukan hal seperti itu kalau kita sendiri tidak melakukan. Yeah, nah, baru kalau kita melakukan, nah, masyarakat itu melihat, hah ini sudah melakukan. Biasanya itu masyarakat biru. Oh iya. Kebanyakan kan seperti itu kan. Cenderungnya kalau masyarakat itu sudah ada buktinya. Kalau kita sudah membuktikan, masyarakat itu pasti ngikut biasanya. Kalau sepengetahuannya saya emang seperti itu. Kalau masyarakat kita harus buktikan dulu ini loh ini, baru biasanya masyarakat itu nanya kok bisa ya dimanfaatkan seperti apa gitu kan. Sebenarnya kan sebenarnya kita bisa sosialisasi kepada masyarakat bahwa mangrove ini mempunyai nutrisi yang tinggi, ada kadar air, protein, lemak, karbohidrat sebagai bahan selain juga nilai jual lah untuk pendapatannya. Apalagi di Kabupaten Semarang umumnya itu ya yang banyak ya. Nah, dari ini nanti kan kita sebagai ini ya kader Paramadina, KMI Paramadina, itu kan nanti perlulah hal yang semacam ini untuk bagaimana mengedukasi masyarakat sebagai bentuk hal yang itu perlu kita lakukan. Kiranya objek yang perlu kita tuju itu kemana sih nanti ketika setelah selesai bentuk podcast yang kita mau lakukan, kiranya bentuk hal ini. Nah, kalau kita setelah podcast, kalau memang mau memanfaatkan dari podcast ini, nah kita harus survei terlebih dahulu mana nih mangrove jenis ini, jenis kopi ini, jenis rhizopora ini, di mana sih potensi mangrove yang banyak di Kabupaten Sumedang. Salah satunya yang mungkin Yunda tahu mengenai pulau ataupun di Kabupaten Sumedang sendiri lah. Kalau jenis mangrove rhizopora ini salah satunya itu ada di Kecamatan Sarongki. Oh, di Sarongki. Oke. Kebetulan kemarin memang sudah ada sosialisasi di sana untuk prodi saya sendiri, prodi teknologi hasil pertanian gitu. Nah, berarti kan dalam artian ini sudah berdampak kepada masyarakat. Nah, kepada yang memang itu masih tidak berdampak atau mungkin masih tidak tahu, kepada masyarakat yang itu notabene apalagi kepulauan ya, yang memang kadang tidak nyampe bahan edukasi semacam ini. Nah, sebetulnya itu memang sudah menjadi keharusan daripada kita yang memang tahu kan ya, itu menjadi suatu keharusan. Nah, tapi dengan ini kan tidak mungkin cukup untuk bagaimana kita sebenarnya tahu lah mengenai masyarakat itu terkait dengan mangrove tersebut, kandungannya, bagaimana pengolahannya. Jadi langsung pada prakteknya ya, begitu. Dan juga masyarakat itu enggak, kalau masalah sosialisasi biasanya masyarakat kurang tertarik. Biasanya masyarakat itu maunya langsung kita kerja. Masyarakat itu kan maunya langsung kerja nyata. Nah ini langsung praktek. Oh ini ya Pak. Biasanya masyarakat itu akan lebih paham ketika kita sambil lalu dipraktekkan. Namun juga sebenarnya ya bukan hanya di Kecamatan Saronggi ya. Kita juga sebagai mahasiswa dan juga kader KMI Paramadina
harus kayak di kepulauan Kangean dan lain semacamnya. Itu kan sebenarnya di sana banyak mangrove. Iya, betul. Kita itu mangrove apa di sana kita harus juga tahu, dan juga kita harus cari tahu. Itu manfaatnya untuk apa? Biar kita tidak hanya lingkupnya di sini, tapi kita juga di kepulauan yang lain begitu ya. Iya. Tapi yang pasti dalam satu bentuk kepulauan-kepulauan itu pasti salah satu yang menjadi jenis daripada mangrove ini bisa lah untuk dimanfaatkan jadi kopi tersebut. Mungkin itu ya bahasan kita hari ini terkait dengan pemanfaatan pangan lokal di Kabupaten Sumeneb dari hasil pertaniannya. Untuk pembahasan selanjutnya tunggu saja di Paramadina Podcast. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.